Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Selamat jumpa lagi dengan channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe kawan. Disadur dari Repolita, tembus 400.000 triliun rupiah. Terkuak Amerika banyak ngutang ke Cina. Amerika Serikat kembali menghadapi masalah politik klasik, yakni batas utang. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen meminta Kongres Amerika Serikat untuk menaikkan batas utang yang saat ini sebesar 28,4 triliun US dollar atau sekitar 404.000 triliun rupiah, kurs 14.250 rupiah per dolar. Yellen mengatakan, jika batas tersebut tidak dinaikkan, maka pemerintahan Amerika Serikat akan mengalami shutdown atau penutupan sementara akibat kehabisan anggaran. Tidak sekedar shutdown, negara adik kuasa dikatakan juga terancam mengalami gagal bayar atau default hingga krisis finansial. Jika batas utang tidak dinaikkan, suatu saat di bulan Oktober sulit untuk memprediksi kapan waktu tepatnya. Saldo kas di Departemen Keuangan tidak akan mencukupi dan pemerintah federal tidak akan mampu membayar tagihannya, tambah Yellen dilansir CNBC Internasional. Amerika Serikat tidak pernah mengalami default, tidak sekalipun. Jika terjadi default, maka akan memicu krisis finansial yang bersejarah. Default bisa memicu kenaikan tajam suku bunga, penurunan tajam bursa saham, dan gejolak finansial lainnya, tegas Yellen. Berdasarkan data-data dari Statista per Agustus lalu, nilai utang Amerika Serikat sebesar 427 triliun US dollar, nyaris sama dengan bulan sebelumnya, tetapi turun cukup jauh dari bulan Juni, yaitu 28,529 triliun US dollar. Dari total tersebut, lebih dari 7 triliun US dollar Amerika Serikat berutang kepada asing, salah satu yang terbesar yakni Cina, yang kerap dilawan berseteru. Berdasarkan data dari Departemen Keuangan Amerika Serikat, Cina memiliki surat utang atau obligasi treasury senilai 1,07 triliun US dollar pada akhir Juli lalu. Cina menjadi negara kreditur terbesar kedua Amerika. Di urutan pertama ada Jepang yang memiliki treasury 1, triliun Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat. Jepang menjadi pemegang treasury Amerika Serikat terbesar sejak pertengahan 2019 lalu, mengalahkan Cina. Pasca perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina berkobar, pemerintah Tiongkok cenderung melepas kepemilikan treasury, sementara Jepang terus bertambah. Kemudian melengkapi 5 besar kreditur Amerika Serikat ada Inggris, Irlandia, dan Swiss. Meski Amerika Serikat terancam mengalami shutdown hingga risiko default, tetapi Partai Republik menolak mendukung kenaikan batas utang tersebut. Senator Partai Republik dari Louisiana, Bill Cassidy, mengatakan Partai Demokrat ingin menaikkan batas utang tersebut untuk membiayai rencana proyek triliunan dolar Amerika yang disebut Democrat Wish List. Shutdown juga pernah terjadi berkali-kali sebelum isu kenaikan plafon utang terjadi di era Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump. Saat itu pemerintahan Amerika Serikat mengalami shutdown selama 35 hari pada periode Desember 2018 hingga Januari 2019.
Shutdown tersebut menjadi yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Sebanyak 300.000 pegawai pemerintah dirubahkan. Selain itu, PDB juga terpangkas. Pada kuartal 4 2018, PDB terpangkas sebesar 0,1%. Sementara di kuartal 1 2019 sebesar 0,2%. Berdasarkan analisis Congressional Budget Office, sebagaimana dikutip CNBC Internasional. Sumber berita atau artikel asli CNBC Indonesia. Demikian sahabatku, ya tembus pada. Ini kawan informasi dari Repelita. Jadi ternyata utang Amerika ini 400.000 triliun kawan, dan ngutang ke beberapa negara, salah satunya ke negara Cina, dan dia ngutang paling banyak ke Cina. Saya juga nggak paham ini masalah ngurus negara utang piutang ya. Nah, sedangkan di Laut Cina Selatan ada drama memanas antara Cina dan Amerika. Ada apa? Di sisi lain Amerika ngutang ke Cina. Kita perlu waspada ini sahabat rakyat Indonesia. Jangan sampai lengah, jangan sampai kecolongan. Siapapun, negara manapun tidak boleh seenaknya di Indonesia ini. Maka ya, saya sebagai rakyat Indonesia yang bangga dengan bangsa ini hanya bisa berpesan baik kepada pemerintah dan kepada sahabat rakyat Indonesia. Ya, jangan sampai ada yang mengarahkan negara ini, NKRI, untuk lebih condong berteman ya, atau bersekutu kepada salah satu negara besar atau blok. Negara kita adalah negara non-blok. Artinya kita tidak boleh berpihak kepada manapun. Jangan sampai kita berharap ya mendukung Amerika untuk hantam Cina, mendukung Cina untuk hantam Amerika. Tidak perlu. Kita bisa bekerja sama dengan seluruh negara-negara di dunia. Boleh. Kita tidak boleh berpihak kepada salah satu negara, kepada salah satu blok. Dan kita punya aturan sendiri di negara kita, yaitu utamakan kepentingan nasional, utamakan dulu kepentingan rakyat. Jadi saya melihat ini ya, masalah di Laut Cina Selatan ini suatu drama ya, suatu drama untuk menakut-nakuti negara-negara berkembang. Jadi saya berharap rakyat Indonesia juga jangan terpecah belah. Yang satu kelompok membela kepentingan Amerika, yang satu kelompok membela kepentingan Cina. Ingat, kita bersatu membela kepentingan NKRI dan tidak boleh memihak kepada salah satu negara atau blok manapun di dunia ini. Itu pesan saya kawan. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila idola negara kita. Pekikkan lagi semangat Bung Tomo. Merdeka, Allahu Akbar. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.